Tahun 2020 merupakan tahun bersejarah bagi dunia. Munculnya pandemi baru yang menelan korban puluhan juta jiwa. Pandemi ini juga memporak-porandakan kestabilan ekonomi. Amerika Serikat selama 2 tahun ini mengalami penurunan kestabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Beberapa tanda dan data menunjukkan merosotnya daya beli masyarakat selama pandemi terjadi. Pada kuartal pertama tahun 2022, PDB Amerika menyusut 1,5%. Ini adalah peristiwa penurunan pertama yang terjadi setelah adanya pandemi. Lembaga Deutsche Bank memberikan tanggapan kepada pemerintah. Menurutnya, Amerika akan mengalami resesi yang cukup dalam. Terlebih, inflasi dan suku bunga juga dikabarkan naik. Pada April 2022, dilakukan survei kepada usaha mikro atau UMKM oleh CNBC. Hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan Fed dalam menaikkan suku bunga saat itu dinilai akan mempercepat resesi. Soft landing yang menjadi tujuan Fed tidak mungkin bisa terjadi. 8 dari 10 UMKM memprediksi resesi akan terjadi tahun ini. Daya beli masyarakat Amerika juga turun pada 2022. Meskipun daya beli turun, tingkat tabungan masyarakat juga turun sebesar 4,4%. Ini merupakan penurunan paling banyak selama 14 tahun terakhir. Inflasi tinggi dan banyaknya keperluan yang dibutuhkan masyarakat memaksa mereka untuk merogoh kantong lebih dalam. Diperkirakan, masyarakat akan kehabisan tabungan pribadinya pada akhir tahun ini jika keadaan tidak membaik. Survei dari NPD menunjukkan, masyarakat Amerika akan menurunkan daya belinya selama 6 bulan ke depan. Melonjaknya harga kebutuhan mendorong masyarakat untuk kembali berpikir ulang untuk membeli suatu barang. Hal itu juga terjadi pada tahun 2021, di mana saat puncaknya pandemi COVID-19 di Amerika, daya beli masyarakat turun. Jika daya beli masyarakat turun, maka hal itu mempengaruhi perputaran produksi barang yang ada. Maret 2021 hingga Maret 2022, tercatat daya beli masyarakat turun sebesar 0,45% setiap bulan. Kerugiannya mencapai 5,4%. Kenaikan upah tenaga kerja juga tidak diimbangi dengan naiknya inflasi. Upah rata-rata masyarakat disandingkan dengan inflasi turun sebanyak 9% sejak 2006. Indeks kepercayaan konsumen Amerika juga turun pada bulan Mei. Tercatat bulan April sebesar 65,2% dan turun menjadi 58,4% pada bulan Mei. Ekonom Universitas Michigan menyampaikan kekhawatiran masyarakat akan pemenuhan biaya kebutuhan hidup menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat. Harga kebutuhan pokok masyarakat naik sebesar 9,4%, penurunan paling banyak sejak 1981. Beberapa barang pokok yang naik antara lain daging unggas dan telur naik sekitar 14,3%. Buah dan sayur naik 7,8%, biaya listrik naik 11,1%, biaya utilitas naik 22,7%. Naiknya biaya hidup di Amerika terjadi secara nasional. Namun, beberapa daerah mengalami krisis yang cukup lebih parah. Salah satunya bagian selatan Amerika mengalami 9,1% peningkatan daripada barat yang hanya 8,7%. Bagian pegunungan Amerika seperti Arizona, New Mexico, dan Montana mengalami inflasi tertinggi dengan 100 US dollar dalam biaya rumah tangga. Hampir setengah penduduk Amerika atau 47% percaya bahwa naiknya biaya hidup mengancam keamanan finansial masyarakat. Kenaikan biaya hidup mendorong masyarakat untuk mengambil pinjaman karena tabungannya semakin menipis. Kuartal pertama 2022 menunjukkan tingkat pinjaman masyarakat naik sebesar 15,84 triliun US dollar. Terlebih, harga rumah di Amerika naik sebanyak rata-rata 30% selama 2 tahun ini. Kuartal awal 2022, 2/3 penduduk Amerika atau 166 juta penduduk dewasa hidup bergantung pada gajinya. Mereka tidak bisa menyisihkan untuk menabung atau investasi karena seluruh gaji habis untuk pemenuhan kebutuhan biaya hidup menurut survei dari Lending Club. Menurut survei terbaru, penduduk Amerika setidaknya membutuhkan 86.000 dolar untuk biaya hidup. Namun, seberapapun banyak uang yang dimiliki, saat ekonomi krisis tetap akan menjadi masalah tersendiri. Melihat krisis ekonomi yang terjadi, Gen Z dan milenial merasa ketakutan. Kelompok anak muda ini belum pernah mengalami krisis ekonomi secara langsung. Menurut survei Deloitte, hanya sebesar 28% Gen Z dan milenial yang percaya bahwa ekonomi Amerika akan bangkit. Selebihnya, mereka ragu dan memprediksi hal yang lebih buruk. Survei tersebut diaminkan oleh beberapa ekonom Amerika, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika pada tahun ini hanya akan mencapai 0,4%.